seneng tapi akunya sedih. Aku sendiri banget nih. Bener-bener gak ada yang nemenin aku. Aku telepon aja ya teman aku ya. Coba ya kita telepon ya. Halo. Halo. Iya. Ini kamu nggak mau kesini tapi pakai bajunya harus sama ya. Karena aku maunya kembaran. Emang kita harus samaan terus? Hah? Emang kita harus samaan terus ya? Iya dong, kan kita sehati. Giliran status nggak sama. Oh iya kalau itu, maaf aku tidak jomblo. Dah, tunggu. Lama nih, jalan 3 langkah dongnya lama. Berliana! Hey! Delay kata gue mah senengnya. Hey gitu. Oke, ulangin ya. Oke, aku ulang lagi. Oke, 1 kali lagi ya. Ini konsep acaranya mau ngerjain ya? Enggak, aku mah gak pernah ngerjain orang. Berliana! Hey! Tetap delay, emang kurang. Ya ampun, kamu aku tungguin dari kemarin. Hari ini aku seneng banget bisa nge-host bareng kamu. Yeay! Emang ya, apa? kalau misalnya kita udah soulmate itu, ada aja cara semesta menyatukan kita, Ber. Bener? Tapi kok kamu masih sendiri? Emang kamu berdua? Aku berempat. Sama siapa tuh? Sama kamu, sama teman-teman aku semuanya. Nah, sekarang kamu kan lagi fokus banget nih Ya, sama musik. yes. Aku mau ngobrol masalah musik, masalah joget-joget. Oh, itu emang lagi hits banget, Beb. Tapi zaman sekarang tuh nggak bisa kalau kita cuma ngobrolin musik. Apalagi kalau cuma ngobrolin dance, harus disatuin. Makanya tema kita hari ini Move and Melody. Tepuk tangan dong. Kerja ya, tolong ya. Kerja. Kurang kenceng ya? Ya, Anda juga yang nonton kerja ya. Kurang seru nih. Ternyata dia juga delay, Mei. Oh, Nggak cuma Kita sama aku. ternyata ya. kurang Kita asupan tusuk. itu. Ngomong-ngomong itu ya, di era globalisasi ini, anjay. Sekarang itu tuh, seni itu tuh jadi wadah buat siapa aja. Kalau zaman dulu kan, Ber, inget gak? Misalnya Apa? yang boleh nyanyi itu cuma penyanyi. Enggak. Iya, dulunya begitu. Kalau nyanyinya di ruang tamu mah nggak apa-apa, Mei. Iya, maksudnya kalau untuk dipublikasikan. Kalau sekarang tuh kan ruangnya udah Oh banyak. iya, ada media sosial. Iya, makin banyak talenta-talenta yang kelihatan gara-gara adanya sosial media. Seperti aku. Aku tuh banyak banget talentanya. Coba contohin. Ya, coba contohin. Boleh dong kasih Move and Melodinya? Boleh lah. Boleh. Boleh. Coba. Apa? Enggak, aku tuh bisa main gitar. Oke. Aku bisa boxing. Ini aku Ya. bisa buktiin kalau masalah boxing. Ya, yang berkaitan Oh, dengan iya. Move and Melody bisa? Ada. Nyanyi sambil joget. Iya. Ih, bisa. aku nggak bisa joget. Makanya nanti aku punya temen yang dia tuh pinter banget dance. Oh, jadi kita bisa belajar, Ber. Iya. Oke. Kamu kan juga nggak bisa. Kamu kan kalau dance kan gini-gini kan. Iya, aku tuh ada bakatnya. Cuma kata orang-orang, kayaknya bakat kamu harus dipendam. Kenapa? Gak cocok kan? Cocok ya. Aku tuh dulu ada bakatnya, tapi kekikis saja sama masa lalu. Oh, oke. Jadi kira-kira siapa ya bintang tamunya? Kasih tahu sekarang atau abis yang satu ini ya, Ber? Abis yang satu ini dong. Tetap di Woman Inside Real Talk, Real You. Ketika aku lagi di industri kreatif yang meng-create sesuatu atau meng-create seseorang, justru itu kadang-kadang bikin aku nambah.
Ber, ini aku nggak bisa berhenti nih, Ber. Kasih kan ke bawah musik. Musiknya enak banget Berhentiin ya. dong, berhentiin Iya dong. nih aku juga. Nggak aku cuma mulai dong bisa gini acaranya. doang guys. Sekarang Gini gini, sama Ber, gini. lagi musik. Oh sekarang gini. Ini artinya apa? Telepon. Calling. Calling aku. Stay tune rumah gitu. Oh. Daripada kita ngawur gerakannya, Ber, mendingan langsung aja kita ngobrol sama pakarnya. Dia tuh suaranya bagus banget. Host juga. Wah, Mei, Belum kayaknya lagi. kita nggak usah deh. Kenapa? Nanti job kita diambil. Oh, iya juga ya. Oh, kita harus tunjukkan kita juga bisa. Oh, aku Iya. aku lebih. Iya, makanya. Aku Langsung lebih. aja kita panggilin yuk. Tano Aura. Mana Tanu Aura? Aduh, berasa kayak paling tua ya, Bo. Silakan. Ayo silakan. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Cantik banget sih. Ih, emang. Kamu jangan nge-host di sini nanti. Job aku keambil ya. Iya. Kak, kalau bisa munduran dikit, Kak. Oke, kenapa tuh? Bakatnya kebanyakan. Ya Ampun. Lucu banget, tapi sehat kan kalian? Sehat dong. Alhamdulillah. Itu suaranya tuh gitu, Mei. Jangan cempreng. Coba bisa, yuk coba. Oh, tapi kakak nggak bisa cempreng kan? Nggak bisa. Di situ nilai jualnya. Benar. Ada kelebihan masing-masing. Nah, benar. Tapi coba kita, bisa nggak? Kita kalau soal berat Bas. agak nggak cocok di muka Halo, ya. Kak. Kok jadi kayak beda ya? Jangan-jangan, jadi diri sendiri aja. Iya. Udah lucu. Oke. Hah? Kata Nung, aku lihat-lihat tadi aku sempet kepoin tuh Instagramnya. Iya, aku juga. Apa tuh kamu? Nge-host bisa, nyanyi bisa, Terus video klip nge-produce? yes, kreatif director juga iya. Ah. Itu awalnya gimana sih Kak? Yang mana dulu gitu? Enggak kok, maksud aku bisa semaruk itu ya? Iya ya, kenapa ya? Mungkin karena butuh ya. Awalnya gimana? Awalnya justru aku dari musik dulu. Musik? Ya, musik dulu. Nyanyi dulu? Nyanyi dulu. Jadi memang sekeluarga itu cinta musik. Wow. Jadi diperkenalkan dari orang tua ya? Dari janin dia. Dari janin. Mungkin dari janin udah dikasih langsung. Beethoven. Jadi emang aku tuh dari kecil di keluarga yang sederhana dan suka musik. Dan Iya. di rumah di lantai paling atas itu kita punya studio band. Jadi memang every weekend kita tuh selalu jamming gitu sekeluarga. Mama, papa, kakak-kakakku segala macam. Nah, di rumah itu udah jadi kayak base camp abang-abangku tuh punya band. Dan disitulah pertama kali aku denger dan melihat, oh nyanyi musik tuh kayak gini, aransemen tuh seperti ini, ditambah lagi mama dengerin lagu yang kayak gini, gina gitu. Terus akhirnya Jadilah. suka. Akhirnya aku dari situlah, itu kayaknya pas aku masih SD. Tapi bener-bener akhirnya aku suka banget musik, itu pas SMP dan udah mulai secara profesional. Secara profesional, dan itu aku nyanyi di TVRI. Oh, emang TVRI itu sering membibitkan buah-buah unggul. Bener. Betul. Makanya TVRI itu udah kayak, jadi kayak second home aku gitu. Tapi kita beda, Ber. Kenapa? Kita mah lantai 2-nya jemuran. Beda, Iya, dia mainnya udah ke studio waktu kecil. Kita kan main masak-masakan sama dokter-dokteran. Iya, Mending kita jadi dokter ya. Tapi kata Ana, ada nggak sih ngerasain kayak momen aha gitu? Aha. Apa tuh? Nggak ngerti kan? Enggak lagi. Kayak momen apa ya? Momen ini nih, aku Yes. mau kesini nih. Gitu. Kayak, kayaknya gue di musik nih. Oh, gue di host nih. Gue di apa nih? Iya. Itu kayaknya pas aku kuliah. Jadi aku kuliah itu di jurusan komunikasi, which is kayak bener-bener aku belajar bagaimana pakai kamera, gitu segala macam, create sesuatu, iklan segala macam. Akhirnya dari situ, oh ternyata aku suka juga nih di bidang yang satu ini, visual. Di sisi lain karena musik emang dari udah kecil tadi aku udah suka. Terus dari situ aku langsung kayak yang, wow, aku kayaknya pengen nyanyi deh. Bener-bener nyanyi serius. juga? Oke. Terus aku juga pengen deh secara akademik yang aku pelajarin aku pengen deh bikin visual sendiri gitu. Akhirnya dari situ ya udah aku belajar serius sambil nyanyi. Akhirnya aku di taken kontrak sama label. Ya udah dari situ belajar sambil nyanyi dan akhirnya aku selesai kuliah pun langsung kerja di advertising agency. Ya udah awalnya dari kreatif dulu. Ya. Dan disitulah momen akhirnya aku mulai kayak
oh aku suka nih. Jadi kayak aha. Oh, nah berarti momen ahanya di situ ya. Hanya di Oke. pas kuliah. Kata lo, ya. Ini juga kan, nulis lagu. Nulis. Aku nulis lagu, scriptwriter juga. Jadi setiap video klip yang aku bikinin dan juga beberapa kayak iklan, TVC atau adlibs itu aku yang bikin juga. Lagu pun sendiri aku juga yang bikin. Yang aransemen. Aransemen aku nggak, karena mungkin itu kekurangan aku. Jangan Kamu kan tadi kamu bisa main gitar kan? Iya, aku bisa main gitar, tapi kuncinya itu aja sih. Apa tuh? D, A minor. CDAG. CDHD. Aja. Sama ini intro yang ini Peter Pan. Ya, Nong-nongnya itu aja Tapi sebenarnya. katanya aku penasaran banget. Ini kan dunia yang berbeda nih. Di belakang layar sama di depan layar. Iya. Terus ya pressure-nya juga beda banget. Beda. Secara di creative agency kan berhubungan dengan klien, revisi, jam kerja yang tidak beraturan, Dan nego sana sini. ya kan? Sementara di depan layar tuh kita kan kayak harus tampil cantik, ibaratnya lebih gampang, Yes. cuman kayak ya udah skripnya mana. Enggak lebih gampang, lagunya mana. Mei. Untuk kita ya. Tapi kalau untuk yang rumahnya di lantai 2 nya studio musik beda. Iya. Beda cerita. Iya, beda cerita. Iya, itu kan beda banget tuh. Terus gimana cara nyikapinnya tuh? Di depan jadinya rambutnya dikuncir kah? Pas di luar? Oh, Rambutnya. definitely berbeda. Karena Gimana? kalau misalnya aku lagi ngegarap sebuah iklan atau video, Galak ya, pasti galak. pasti. Karena udah banyak karyawan yang resign gara-gara aku. Serem ya. Serem Kurang ya. lebih ada 7. Serem ya. Dan apa namanya, di situ benar-benar ya tidak menjaga penampilan karena nggak peduli. Yang penting aku nyaman dan benar-benar seserius itu gitu. Jadi nggak mau bercanda segala macam. Yang penting adalah kopi. Oh, yang penting ada kopi. Oh, kopi edik ya. Yes, parah. Enggak maca. Enggak. Kopi ya. Kurang zen kayaknya ya aku Iya, ya kalau aduh. baca ya. Enggak, tapi kan kalau misalnya kayak di creative agency gitu kan, kakak tuh pasti seninya jadi ke press. Jadi nggak bisa kayak tersalurkan gitu loh. Justru enggak juga sih. Ya. Mungkin ada beberapa yang orang kayak gitu. Tapi kalau aku mungkin ketika aku lagi di industri kreatif yang meng-create sesuatu atau meng-create seseorang, justru itu kadang-kadang bikin aku nambah malah kreatif untuk nambah diri aku kreatif. sendiri. Kayak misalkan kadang-kadang kita ke stimulus nih untuk ngedapetin sebuah ide sesuatu yang lain. Kayak misalkan aku lagi meng-create kalian nih, bikin video klip misalnya. Tiba-tiba kayak lucu banget deh kalau misalnya aku bikin lagu tentang kalian berdua misalnya kayak gitu. Atau kayaknya kalau misalkan di lagu gue nanti nih kayaknya tentang perempuan yang sedang berjuang di masa muda yang mau nggak mau harus struggle misalnya kayak gitu. Jadi menurut aku ini berkaitan. Jadi nggak ada masalah sih. Enggak terlalu beda-beda banget. Creative agency-nya bagus itu, Ber. Bagus Biasa kalau emang. misalnya di tempat lain itu idenya udah bagus kan, Tapi nggak cocok. budgetnya biasanya. Iya lagi. Itu Itu masalah pusing budget juga. itu bener-bener sensitif banget. Nah, tapi nih Kak, kalau misalnya aku sama Mei, Kakak create nih, kira-kira itu bisa jadi apa Kak? Apa yang kakak pikirkan ketika Tapi melihat kita feelingnya berdua? kayaknya dia nggak jadi apa-apa deh. Dia kalau berdua-duanya kayak nggak jadi apa-apa nih katanya. Kalian kan udah jadi. Kalian kan entertainer. Ceritanya kita belum jadi nih. Ya, misalnya kita belum jadi. Kita diem. Iya. Aku biasanya sih kalau bertemu dengan talent ya, Yes. karena kan aku kerja saat itu sebagai creative director di label musik juga. Jadi biasanya aku ngajak ngobrol dulu nih sama talentnya. Oke. Oke. Jadi Kita biasanya- ngobrol Dari tadi kita ngapain kak? Kita ditanya. Harusnya sih ada kopi ya. Jadi biasanya aku ngobrol dulu, tanya dulu apa yang kalian suka. Kita suka itu disayang. Kita suka. Ya. Aduh, itu kayaknya aku juga ya. Oh, itu juga jadi pertanyaan. Biasa kalau cewek-cewek kayak kakak ini kan mandiri Independen. banget, independen banget kan. Bisa cari jodoh gak sih? Dulu iya lagi, karena Sekarang mungkin sekarang udah enggak, karena aku udah nikah. Kita skip aja deh. Sekarang pertanyaannya gini aja deh. Gimana tuh? kakak selain kopi ya, stimulan tuh seninya tuh tetap ada di diri kakak gitu. Aku biasanya melakukan hal lain. Kalau misalnya aku ada kreatif blog di musik gitu, mungkin aku akan alihkan ke nonton TV, nonton film, atau makan. Aku suka banget makan dan aku suka banget masak. Gitu Oh kan. iya, wah aku Yes. suka masak, dia suka makan Kak. Iya, jadi cocok. Makanya aku yang gede. Terus kalau misalnya aku ngerasa kreatif blog di industri kreatif visual, balik aku ke musik.
Gitu aja. Jadi dibolak-balik. Tapi ada support system nggak sih Kak? Ada. Siapa tuh orangnya? Suami aku. Suaminya lah. Boleh nggak sih? Kita udahan aja kali ya. Kalau ngomongin suami tuh agak-agak nyesek gitu Kak. Karena emang kita itu susah Kak. Susah didapat. Ayo, Gue suka ini Fer. Gue suka ini Fer. Di sini gua cinta lu. I love you. Ya jadi support system aku ada suami, ada keluarga dan bestie sih. Jadi teman-teman. Bestinya ada berapa Kak? Bestieku cuma ada 5 deh kayaknya dikit. Oh iya. Iya kita juga dikit. Gak apa-apa dikit, yang penting value-nya dapat. Iya. Iya, masalahnya ini satu bestie aku nggak ada value. Emang kan Tapi kan suka makan katanya, itu value loh. Karena kamu suka masak. Oh Kebetulan iya. Berli sukanya yang nggak bervalue, jadi aku sayang. Tuh aku penasaran banget nih, tapi tahan dulu. Tahan dulu. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Terus makanya kenapa orang berlomba-lomba supaya FYP nih gitu kan. Dan itu juga salah satu kendala, FYP. I've been through it. Just give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Give me one more chance, I won't let you down. I got the insight that you need. Woman Inside. Real talk, Real you. Ber, dari tadi kita ngobrol aku belajar satu hal. Apa itu? Ngomong nggak cempreng? Bukan. Apa? Hidup itu kayak layar kaca. Kita itu harus jadi director supaya kita tidak dipermainkan oleh hidup yang penuh sandiwara. Emang hidup kamu penuh sandiwara? Banyak banget Ber, lu gak usah tanya. Kayak pura-pura gak tahu gitu dia tuh Kak. Tapi kalau Tapi kata aku penasaran loh. Kan kalau ngomong gini, kalau nyanyi gimana? Oh Pasti iya, kita kan bisa ada single lagu tuh. Nah, nyanyiin dikit lah Kak. Oke. Bocorin dikit tadi TVRI. Kan Kakak udah punya program musik di sini kan? Iya, benar. Masa Ada. iya nggak Aku undang lah kalau gitu kita undang lah ya program boleh. musik ya. Kita Iya. tuh Kita ini penyanyi dari suaranya tuh emang Boleh. tinggi banget. Kan cempreng. Oke. Ayo nyanyiin dong Kak. You know, I know that's true. You also right. Is it alright? I know you know we better keep it so. Gonna be alright. I want to know that I love you so. Remember how I used to do it though. Come on, getting close and put the body on me. Ini mah kelas internasional banget. Susah lagi kita ngejarnya nih. Mana ya? Ceritanya tentang apa sih? Itu yang aku bilang friends with benefit. Tapi baper ujungnya. Oh, sering terjadi itu di Mei. Betul. That's why jangan. Suami nonton nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa Gak sayang. mungkin dia dong. Ya. Gak. Gitu. Oh, bagus banget suaranya, Mei. Iya, bagus Kayak aku. Jadi waktu itu emang dia tuh belajar sama aku. Benar. Cuman emang suara tingginya dia tuh kurang. Oh, oke. Kalau aku tuh emang tinggi terus. Oke, boleh. Nggak turun-turun. Single aku kemarin dong. Kan kita lagi ngomongin musik nih. Kebetulan ada single kemarin kan. Oke, ada. Nyanyiin dikit dong. Itu kita tuh tanya tuh prompter tuh kamu dapat inspirasi. Tadi udah ditanyain. Gak usah ngomongin prompter, udah ditanyain tadi sama aku. Tuhan pasti tahu. Aku pun begitu cinta di hatiku mengalahkan restu. Nah, udah ada fun fact lagi nggak nih? Apa tuh? Ada tuh. Selain jadi musisi dan sutradara,
ternyata Katano pernah main di web series Gini-Gini Aja. Dan Mimi Peri turun ke bumi. Wah, bentar. Kenapa tiba-tiba main sinetron juga nih? Main web series Web juga? series, nggak tahu karena ternyata aku juga suka. Acting juga. Karena again and again we talk about the seni kan. Oh, masih Musik masuk di situ. masuk, apalagi secara visual. Dan kalau aku lagi menggarap sebuah video kan otomatis kebayang dong ekspresi apa nih gitu. Dan ternyata aku suka juga gitu. Ternyata aku suka juga acting dan akhirnya kebetulan anak-anak 420 waktu itu bikin komunitas dan bikin web series. Kebetulan mereka teman-teman aku juga, jadi akhirnya ikutlah bantu gitu ya. Ya udah aku join gitu, join. Terus kalau Mimi Peri juga sama, ikut juga. Berarti acting juga. Kak jangan deket-deket sama pemahat kayu. Kenapa? Ntar ikutan mahat juga. Tapi lucu juga sih kayaknya. Ya kan? Kayaknya dia tuh kalau misalnya depan nih, seni apa nih. Terus langsung bisa nih. Tapi ada seni yang menurut aku dia pasti nggak bisa. Apa tuh? Seni nguatin diri sendiri pas kita nggak ada yang sayang. Karena kan dia udah punya suami. Iya. I've been there. Sedih banget. Sabar. Ya, Sinta. Kak, Ya. ceritain dong satu-satu. Jadi penyanyi kendalanya apa? Jadi Oke. aktor kendalanya apa? Director kendalanya apa? Pokoknya yang lengkap, nggak mau ada yang ketinggalan. marah. Oke, siap. Jadi sabar. istri kendalanya Jangan apa? marah-marah. Iya. Belum. Oke, kalau di musik mungkin tantangan atau kendalanya saat ini adalah karena banyak sekali talent-talent yang hadir sekarang. Oh ya. Bervariasi, Karena multi talent. platformnya banyak. Yes. Karena saking sudah tersedia sangat mudah, akhirnya banyak talent-talent baru yang bagus-bagus juga. Cuma kesulitannya adalah attention-nya. Oh. Saking banyaknya, jadi banyak sekali juga orang yang sulit mendapat attention. Itu menurut aku. Pertama, karena fase pertama ini kan yang paling penting, dapat attention, gitu kan. Terus makanya kenapa orang berlomba-lomba supaya FYP nih, gitu kan. Dan itu juga salah satu kendala, FYP. Karena template-nya sekarang adalah FYP. Sedangkan Ya, FYP patokannya itu Iya, ya. patokannya itu. FYP pun juga tidak semua orang bisa melakukan itu dan bahkan kita nggak tahu itu rumusnya atau formulanya kayak gimana Ya, gitu kan. karena memang algoritmanya tuh Nggak berubah. benar. Kadang-kadang Iya musiknya kan? lagi begini, kadang musiknya begini, Ya, kadang begini benar. gitu. Berubah-berubah terus. Nah, itu poin berikutnya. Trennya cepat berubah. Kesukaan orangnya juga, taste-nya juga cepat banget berubah. Jadi kita musisi ini kayak, halo aku harus gimana? Aku kudu piye? Gitu. Dan bawa arus bagaimana caranya ya? Tetap konsisten. Nah gitu. Cuma pada akhirnya mau nggak mau kita harus ya udahlah kita berkarya aja. Artinya kita berkarya aja, tulus aja. Ya kalau rezeki nggak kemana. Betul. Banyak kok lagu-lagu yang setelah 5 tahun baru viral sekarang. Nah itu. Bener, bahkan yang itu udah pernah magicnya. viral dulu itu viral lagi. Benar. betul. Terus kalau kendala atau tantangan di industri kreatif sebagai sutradara atau pelaku industri kreatif sama. Teknologi ini cepet nih sekarang. Very fast. Dan AI. AI itu kan. Right? AI sekarang kita jadi masih bingung antara lawan atau teman. Gitu kan. Masih pro kontra. Terus juga perilaku konsumennya Nah. cepet berubah. Taste-nya Labil again. dia ya. Bener, cepet banget soalnya trennya. Iya, gitu. bener. Jadi kita juga kadang-kadang, aduh ini harus gimana ya? Oke, kita gimana? Cuma again, balik lagi, nggak usah takut karena gimana pun juga otak manusia itu jauh lebih pintar dibandingin AI. yes. Karena ada Tapi value pintaran tersendiri. AI dibandingin aku, Kak. Aku kayak no comment. Enggak, Enggak, Kamu tuh Beb. cuman ini aja, cuman gak sombong aja. Makasih ya, Mei. Humble ya. Aku berteman sama kamu karena kamu pinter banget kok, gitu. Ya, Mei. Kak, ngomong-ngomong, ini ada VT nih tentang Apa tuh? Kak Tano. Kita lihat yuk, ini hasil karyanya ya? Mana aku mau lihat. You know, I know that's true. We want so bad. Oh,
muka Kak Tanu lagi galak. Iya. Kak itu orang yang berbeda deh, kayaknya kayak ada 3 orang nggak sih itu? Iya. Beda banget ya. Beda job desk, beda mukanya. Bener. Iya emang kenyataannya seperti itu. Jadi kayak kalau lagi kerja aku tuh fokus banget. Terus kalau misalnya lagi syuting, lagi nge-host, lagi nyanyi, ya jadi diri sendiri juga. Oh gitu. Dengan Nah mungkin kalau masalahnya diri yang mana Kak? Kakak banyak banget itu. Kebanyakan dirinya. Aku saranin besok-besok Kakak jangan diri deh, duduk. iya juga ya. Kak ada cerita unik gak sih pas di situ? Yang paling berkesan. Kalau pas menggarap video klip sih yang paling seru ya mungkin keribetannya dengan budget ya. Tetep ya, budget Tetap ya. Budget. Iya lagi. Iya kan? Kamu paham banget. Kalian paham pasti. Kalau kita, aduh budgetnya cuma segini. Cuma menariknya adalah ketika kita lagi berada dalam posisi, aduh kesulitan nih gitu kan. Tapi justru kreativitasnya malah muncul. Gitu. Akhirnya video klip yang aku bikin untuk diri aku itu bisa dibilang H-3 baru syuting. Aku bikin hari ketiga, misalnya nih hari ini aku bikin skripnya, konsepnya segala macam, aku cari vendornya segala macam. 3 hari kemudian aku syuting. Budget turun di H-1. Right. Ya sih. Terus dan editingnya cuma 2 hari. Karena bener-bener deadline, karena aku harus rilis. Untungnya ada tim yang keren juga, bagus. Cuma akhirnya kita pakai aplikasi yang secepat kilat. Pasti kalian pernah pakai itu. Tapi ya menurut aku emang di semua bidang itu pasti ada tantangannya masing-masing. Tuh. Dan itu harus ini bisa, ini harus bisa, ini harus bisa Ya, gitu. tapi nggak apa-apa Ber, nada tiap orang itu emang beda-beda. Iya. Ada yang sedih, ada yang mellow, ada yang seneng, bahkan ada yang tiba-tiba ke-mute, ada. Tapi selama kita terus bergerak, terus juga kejar mimpi, dan kita menyanyikan lagu kisah kita sendiri, pasti tetap terdengar indah. Betul. Iya kan Kak? Kak kasih pesan-pesan dong terakhir buat teman-teman nih. Pesan-pesan apa ya? Oh mungkin buat teman-teman yang sedang struggle atau sedang, aduh aku bermimpi untuk menjadi pelaku di industri kreatif, sutradara, musik segala macam. I know ini sangat sulit, tapi selama berkarya dengan tulus, semuanya akan berjalan dengan mulus. Terima kasih Kak Tanu. Kalian jangan kemana-mana karena abis ini aku mau ngundang temen aku yang seumuran sama aku. Seumuran sama aku juga. Enggak. Seumurannya sama aku. Enggak sama aku. Sama aku. Iya, apalagi itu talentnya. Ya kayak ikutan-ikutan semuanya ya. Stay tune. Jangan kemana-mana. Semakin kita banyak tampil di depan banyak orang, setidaknya kita berbicara dulu depan banyak orang, itu kita bakal semakin terbiasa buat tampil di depan umum gitu. Real you. Ber, ini kita bakal geser sedikit, nggak ngomongin lagi move and melody. Apa Masih nih? sih sebenarnya. Masih ada sih. Itu kan, ini temen aku nih dia tuh bisa ngaji. Ya, Ya kan? dia itu juara tilawah. Iya, pokoknya dia tuh seneng banget ikut kompetisi. Pokoknya dia tuh jiwanya tuh kompetisi banget. Mau Dan nyanyi, mau ngedance, semuanya dia banget. semuanya ini sama-sama. Ini
multi talenta itu sama kayak aku, makanya dia temenan sama apalagi aku. umurnya masih 17 tahun kan, Ber ya? Iya, itu seumuran sama aku, makanya dia jadi sahabat aku sekarang. Oh iya, langsung aja kita panggilin Talita Zalfa. Anak Gen Z katanya seumuran sama kamu. Iya sih Ber, seumuran Ber. Untung nggak anun ya. Lebih ke tingginya. Oh enggak, tinggian aku. Nih, tuh tinggian aku tuh. Iya. Ya kan? Bentar, tapi kalau aku lepasin langsung beda tinggian dia. Iya Ber. Berarti Talita silakan duduk. Talita duduk. Talita ini tuh berarti generasi Alpha ya? Alpha ya? Nah, Gen Z ya? Alpha tuh kecil. Alpha tuh saat tadi berapa? 2013. Kamu? 2008. Oh, 2008. Tapi kok tahu Skibidi? Meaning real. Iya, bagus. Kok aku nggak ngerti ya? Ohio. Gak tahu? Nggak tahu. Oh, aku yang kealfaan kayaknya. Kamu absen dulu kamu. Low-key. Apa nih Kak? Oh, ya Nggak berarti tahu. Emang bukan gen alpha. Aku bukan bukan gen dia alpha. soalnya. Oh iya, kamu di bawah dia? Tingginya. Talita ini tuh kayak pertama kali aku ngeliatnya kayak energinya beda gak sih, Ben? Iya. Kayak yang wah gitu auranya. Kayak yang talenta sekali. Kayak aku auranya. Betul. Mirip. Beda tipis lah gitu. Tipis, iya. Cuman kalau ini tuh kayak dikonsistenin, kalau kamu tuh enggak. Iya, kalau aku emang enggak. Karena kita bahas Talita Nggak aja. terlambat kok, Ben. Nggak terlambat. Udah, baby, udah. Iya. Talita. Iya Kak. Ih, kamu kok lucu banget sih. Kakak juga lucu banget. sih. Emang. Katanya mau bahas yang lain, tapi kok ujung-ujungnya begini. Gue rasa agak lain nih orang emang. Seenggaknya lo tanya Talita, itu kamu mulai lomba-lomba gitu dari umur berapa sih? Dari ngaji dia. Ngaji kan namanya? Iya, namanya ngaji. Cuman tapi kalau mulainya misalnya dari- lomba-lomba itu aku dari kecil, dari PAUD kayaknya. Dari PAUD itu berarti umur 6 tahun? 5? 4 sampai 5 tahun. TK tuh PAUD. Kamu dipaksa ya? Enggak, awalnya Aku dipaksa. karena aku suka tari tradisional. Dari kecil tuh. Apa Kok itu bisa? tradisionalnya? Tari-tarian Indonesia, tari-tarian daerah. Sunda, Iya bisa. Jaipong, Iya, Jaipong, Betawi. Betawi. Oh, semua negara bisa. Papua Semua bisa. daerah. Oh iya, negara. Salah. Kalau kata daerah kamu maksudnya. sih, malu sih kalau dihack sama anak kecil. Itu bisa diedit, nanti aku ketara pinter banget. Tapi aku sempet ngepoin Instagram kamu loh. Ternyata dia jago banget bahasa Jepang, sumpah. Oh iya. Ya, bukan gak jago banget sih, cuman karena Bisa. aku suka ya. Tapi aku dengar tuh pelafalannya beneran Jepang banget. Dia bisa sambil dance, nyanyi lagu Jepang juga. Oh iya. Coba contohin. Itu kenapa tuh? Awalnya kan daerah kan? Ya, Tiba-tiba kok ke Jepang gitu. mau inter karena dia. aku tuh pas tari tradisional, tuh sempet bosen gitu kan. Terus kayaknya aku nyoba di bidang tarik suara. Terus karena aku suka sama anim-anim juga, terus banyak teman-teman yang ngajak kayak, nyoba lagu Jepang ya. Terus akhirnya aku suka gitu nyanyi-nyanyi lagu Jepang. Oh. Sedikit dong nyanyi lagu Jepang, penasaran Iya gak dong, sih? tarik suara dong, ntar kamu habis tarik suara kita tarik tampang ya. Ya. Oke, Oke. mulai nih. Jepang ya? Jepang ya? Let's go. Ame akari no sora no youna kokoro ka hareru youna kimi no ekao wo oboete iru omoi deshite egao ni naru. Suaranya lancar banget ya. Kayak gak ada beban hidup loh, Ben. Iya, dia suaranya kayak kita lagi curhat ya. Iya. Ngomong-ngomong kamu tuh udah menang lomba apa aja sih? Kalau misalnya lomba-lomba nyanyi, aku pernah juara 2 lomba religi. Itu se-Kabupaten Karawang. Lomba lagu Islam gitu. Oh iya. Iya, tapi lagunya bukan lagu Arab-Arab gitu ya, Kak. Cuman lagu lebih ke agama Islam gitu. Yang Islami lah. Sabian. Lagu Sabian. Lagu Salawat? Rosa yang takkan berpaling darimu juga itu. Kayak lebih ke mengarah-mengarah ke Tuhan. Maknanya ya. Oh iya. Terus menang apa lagi? Lomba lagu Jepang juga. Oh iya. Jepang menang juga ya? Oh, terus Dance menangnya? Tari. Kalau Iya. tari aku jarang ikut lomba, tapi aku biasanya dipanggil buat isi-isi acara gitu. Karena memang dari kecil udah ini ya. berarti lentur banget ya. Dilipat bisa badannya.
Bisa kalau mau nyoba Kak? Oh bisa? Ditantang balik. Dia langsung gini, mau coba nggak Kak? Oh berarti lentur banget ya, aku tuh pengen banget tau bisa dance. Pengen banget, Tapi nggak mana bisa. yang paling susah? Sebenarnya dance kah? Atau mungkin nyanyi kah? Tapi sebelumnya kalau dance sama tari tradisional itu kan beda ya Kak? Iya. iya, Nah berarti di antara bener-bener. tiga itu deh, tari tradisional, Kalau yang sama paling dance sama susah nyanyi. tuh tari tradisional. Karena sebelum kita tampil atau itu latihannya itu olah tubuh. Oh Iya. iya. Tubuh gimana Iya. tuh olah tubuh? Jadi kalau misal di pencak silat tuh ada kuda-kuda ya, itu kita bisa semenit, kita tahan nggak? Oh gimana sih kuda-kudanya? Sama nggak sama bela diri? Iya sama, tapi itu lebih mendak ke bawah. Enggak, kuda-kudanya aja yang dipakai buat kakinya. ketahanan kaki. Kayak Coba squat contohin gitu ya? dong, kita pengen tahu gimana Berdiri sih? nih? Iya iya. Berdiri. Kayak gini. Coba, terus kalau coba, misalnya coba, ini, coba kita cobain terus kita harus turun, tapi badannya Oh, harus nggak bisa. Iya. Kita bisa ke bawahnya. Iya. Oh jadi memang harus gitu ya? Iya. Oh. Itu semenit. Kalau misalnya salah lagi atau teman-teman kita salah itu diulang lagi. Oh gitu. Sekeras itu ya, beda banget berarti sama dance ya. Baru tahu aku. Tapi sebenarnya yang kamu banget yang mana sih? Iya nyanyi apa? Tari apa? Kalau misalnya untuk saat ini aku lebih milih nyanyi sih. Kenapa? Karena kalau nyanyi tuh pertama kita nggak perlu ribet ngurusin kostum. Karena kalau nari tradisional itu banyak peralatan di Iya. kepala, di mana kan? Jadi nyanyi tuh kamu ngerasa lebih nyaman Iya gitu lebih ya? enjoy. Lebih simple lah ya. Tapi kamu pernah ngalamin gak sih kayak pas lagi nyanyi nih, terus kayak tiba-tiba suaranya hilang di tengah-tengah pas Nah nyanyi? itu mah kamu. Kalau aku bukan gitu. Kalau dia geter, Aku geter. Aku pernah ininya gini. kan orang vibra di sini ya. Iya. Aku di tangan. Nanti aku bilang, oh tangan kamu jangan geter lagi. Pindah ke bibir. Jadi aku kayaknya emang susah jadi penyanyi. Kamu pernah ngalamin kayak gitu? Pernah suara waktu kayak hamil satu mau perform atau mau lomba tuh suara tiba-tiba habis. Nah, terus Oh tapi gimana itu dong? karena sakit deh kayaknya, bukan karena grogi kayak kamu. Oh iya, mungkin. Karena Iya kan? apa tuh? Kenapa? Grogi. Karena apa tuh? Enggak, biasanya mungkin sakit ya bisa gitu. Sebenarnya ada kayak mimpi yang belum kecapai nggak sih? Kan nyanyi udah nih, semua udah ada yang kayak, oh penasaran pengen coba nggak? Mimpi yang belum kecapai. Ada kayak plan apa gitu ke depan? Oh, plan ke depanku aku pengen jadi dokter. Oh jadi nanti sambil operasi sambil nyanyi Iya, ya? sambil nyanyi ya. Iya. Multitasking. Iya. Multitasking. Keren loh. Dokter? Iya. Kok agak kayak, wah top Beda the box banget. Iya ya? benar, beda banget kan. Ya, karena itu benar-benar impian aku dari PAUD, dari kecil sampai sekarang tuh nggak pernah berubah. Pengen jadi dokter. Iya, pengen. Kenapa sih? Tenang. Penasaran kan? Penasaran banget nih, tolong Ber. Penasaran kan? Kadang guru Dia itu- nggak penasaran dong. Kayak aku kamu doang penasaran kan? Penasaran nih. Setelah yang satu ini kita bakal balik lagi. Tetap di Woman Inside. Aku biasanya suka joget-joget kecil gitu sebelum latihan. Kayak aku suka lompat-lompat. Keren banget. Aku bisa sebenarnya dulu. Oke, Berli kasih musik Firly. Day. Mohon maaf nih. Kok lebih ke doger Oh, kok topeng monyet jadinya ya? Firly ya. Ayo duduk, Talita. Sinian sayang. Biar deketan, biar nular. Aku bisa nari ini. Ini tadi darinya bisa begini loh nih. Iya, goyang-goyang lagi. Itu tadi tarian apa ya? Tarian Bajidor Kahot. Apa itu? Apa itu? Jadi itu jaipong tapi campur daerah Bali gitu. Oh, di mix. Oh, pantesan ada geleng-geleng. Tadi Iya, aku tadi bisanya tuh kepalanya bagian gini-gini. geleng-geleng gitu. Itu gerakan paling susah yang mana sih? Sebenarnya ada di ending gitu kak. Oh, yang pasti ending. Apa salto dia? Enggak, jadi kipasnya itu harus diputer dari, kita ngambil dari sini tapi harus diginiin. Jadi kita muternya tuh dari daerah
perut ke bawah. Nggak ngerti kalau nggak dicontohin mah. Dia udah ngos-ngosan, dia udah ngos-ngosan. Capek. Eh, Talita, kamu tuh kan semua serba bisa ya. Semua kamu jalanin. Itu kamu gimana bagi waktu sama sekolah? Sebenarnya itu tantangan pastinya sih Kak buat bagi waktu kan. Tapi aku selalu coba disiplin sama time management yang aku buat sendiri. Ah, kamu bikin time management Iya, sendiri? Jadi kayak misalnya jadwal hari ini tuh kita, misalnya ada tugas-tugas yang penting itu dikerjain dulu. Atau enggak ada penilaian-penilaian harian, baru latihan buat performnya gitu. Oh, misalnya hari ini nari, besok nyanyi, Iya, gitu-gitu iya. terus ya? Wah. Tapi kayak sekolah ngasih kayak dispensasi nggak sih? Misalnya kamu lagi perform atau apa? Masih. ngasih ya? Oh, nge-support juga berarti sekolahannya. Iya, memang harusnya begitu. Nah, aku punya kuis yang tidak berhadiah. Oh, hadiahnya itu doa dari para penonton sih sebenarnya. Itu lebih mahal ya. Iya, benar-benar. Doanya dari para penonton, dari aku. Iya, apa sih pertanyaannya, Ben? Nih ya. Itu koma maksud aku, itu Oh, koma. itu koma. Kamu dulu pertanyaannya dari kamu. Mood booster kamu pas lagi grogi di Bandung. Di Bandung. Anda. Hey, ada apa di Mood booster Bandung? kamu pas lagi grogi Di panggung. ketika panggung itu apa? Pastinya aku biasanya suka joget-joget kecil gitu sebelum latihan. Oh, Kayak aku gitu. suka lompat-lompat. Oh iya. Oh, gemes. Tapi Biar nggak ada relax kayak aja makanan gitu. minuman khusus gitu? Enggak, malah kalau aku makan atau minum tuh pasti aku kayak sendawa-sendawa mulu gitu loh. Oh, berarti justru malah kamu nggak makan dan minum. Oh, puasa dulu berarti ya? Itu berapa Iya. jam puasanya? Sebelum paling cuma 15 menit Oh, doang. kirain 8 jam. Mau tes Intermittent darah. fasting dong itu mah. Oke, pilih nyanyi atau nari? Susah ya pilihannya. Harus milih. Harus milih. Untuk saat ini mungkin nyanyi. Oke. Kalau kamu seandainya bisa duet ya Bareng sama idola kamu. Nah, kamu mau duet sama siapa? Sama aku? Ya ampun. Iya, dia itu penonton setia aku pas di Instagram tahu, pas bikin keluarga tercemar sama aku dong. Sama aku kan? Sama dua-duanya. Oh, sama dua-duanya. Nggak, serius. Kita kan Kalau idola Indonesia ya mungkin ya. Aku mau duet banget sama Ziva Magnolia. Karena menurutku suaranya tuh benar-benar berkarakter banget. Iya, Sama banget penyampaian dia bawain lagu itu. sama apa tuh? Riff and Run-nya. Iya, gitu Riff nggak and ya? Run. Riff-and-Run-nya bagus banget emang. Oke, lagu pertama yang kamu hafal banget apa? Ketika kamu pertama kali perform deh, Pertama kali lagu perform. pertama kamu tuh apa Aku sih? bawain pertama kali tuh lagu Agnes Monica. Yang? Teruskanlah atau enggak Matahariku. Oh, bukan yang di somasi kemarin kan? Bukan. Aku gak tahu lagu itu. Boleh cobain gak sih? Mungkin mengenang masa-masa perjuangan dulu kan? Yang teruskanlah aja ya Kak. Iya, boleh. Ku hidup dengan siapa, ku tak tahu kau siapa, kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Wih, ada rasanya ya. Itu dari hati apa gimana sih? Kenapa milih lagu itu? Emang udah cinta-cintaan kamu? Cinta apa? Enggak. Cinta monyet, cinta Enggak apa dong, gitu? Belum enggak. ya? Belum. Jangan ya, masih 17 tahun. Iya. Tapi aku 13 tahun loh cinta-cintaan. Jangan ikutin. Ini kamu mengejar mimpi aja ya. Iya. Kalau misalnya ngedenger lagu beda kalau dia tuh. Ngedenger lagu tuh yang didengar bukan liriknya. Apanya? Kenangannya kalau dia. Nah, kamu jangan menyimpan seseorang menyimpan dalam dia. lagu gitu Iya, ya. menyimpan seseorang dalam lagu. Ada yang menyimpan seseorang dalam wangian kan? Iya, Oh, dia ke benar. semuanya. Aku lebih ke galau. Dibandingin aku galau, aku mau ngelihat Viti dari Talita. Jadi dia nari beda tampilannya, auranya tuh beda, pas nyanyi beda. Yang lain tuh karismanya tuh ada ya. Iya. Bar. Kenapa kita nggak ada ya, Mei ya? Ini lagi perform tadi tuh lagi nari ya? Itu nari apa tuh? Ini tadi nari Bajidor. Oh sama. Iya. Pas nyanyi itu ada Jepang Ya, ya? itu lagu Japan. Oh. Aku tadi kan lihat kamu itu ya, aku kayak ngeliatin sosok siapa ya? Ada yang dia tuh dancer, terus juga jadi girl band di China, terus dia dokter juga.
Oh, Ada. Indahkus. Indahkus. Oh, Wah, ini Indahkus. emang ngikuti jejaknya nih kayaknya. Tapi kamu sendiri malah nggak tahu ya? Enggak. Gak tahu. Iya, dia nguasai Coba, beberapa iya, bahasa iya, kalau nggak benar-benar. salah. Dia nyanyi juga, nari juga, tapi dance dia. Kalau Iya, tapi dia nggak bisa Indahkus dance tradisional Iya. kayaknya ya. Gitu. Keren, keren, Hah, keren, keren. nah aku lihat-lihat nih kamu ada tilawah cilik di TVRI waktu itu. Umur Iya, berapa benar. tuh? Itu berarti aku pandemi COVID tuh umur berapa ya? Kelas 2 SMP atau 3 SMP. Thank you banget Talita, udah Terima kasih banyak, banyak Kak. Sukses terus pokoknya. Amin. Dari Talita ini aku belajar loh kalau hidup itu bukan tempat hanya untuk orang dewasa, tapi Tapi- untuk orang yang tidak pernah berhenti mengejar mimpi dan dalam keadaan keterbatasan apapun. Keren banget. Sukses terus buat kamu. Terima kasih, Kak. Dan harus sayang sama mama. Yap, Sampai oh, ketemu lagi di mana, Ber? Woman Inside. Real Talk, Real You.